Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu ekonomi mikro syariah Bapak Muhammad Arif Ilham MAG, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Naili Salsabila, dengan NIM 2020-510005. Ada Sepia Falasifa Arumsari 2020-510016, dan yang terakhir ada Azza Hamdani dengan NIM 2020-510028. Kami akan mempresentasikan mengenai teori penawaran Islam. Definisi teori penawaran Islam. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkatan harga tertentu dan selama periode tertentu. Hukum penawaran mengatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Teori penawaran Islam tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digariskan Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan di sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan oleh syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi yang tidak dikonsumsi, menimbulkan kerusakan pada orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain teknologi, harga sumber produksi, perkiraan harga sumber yang akan datang, perkiraan harga barang yang akan datang, jumlah penjual di pasar, kebijakan pemerintah, dan stabilisasi. Faktor-faktor penawaran dalam Islam. 1. Maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. 2. Keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasikan modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Zakat terhadap penawaran. Dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat yang dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal. Yang pertama, nisab atau batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas, dan haul atau batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasannya apabila nisab dan haul sudah terpenuhi, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Objek zakat perniagaan itu sendiri adalah berupa barang yang dapat diperjualbelikan. Sebagian ulama berpendapat bahwa biaya tetap yang boleh diperhitungkan, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hanya biaya variabel saja yang boleh diperhitungkan. Kurva penawaran jangka pendek, marginal cost, kurva penawaran, dan producer surplus. Kurva penawaran jangka pendek dari sektor industri secara keseluruhan dapat dirumuskan lewat penjumlahan horizontal seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan. Hukum penawaran, jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah. Fungsi penawaran, QS sama dengan AP plus B, PS sama dengan AQ plus B.
Cara mencari fungsi yaitu P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Marginal cost dan kurva penawaran. Kurva penawaran bersifat naik dari kiri bawah ke kanan atas disebabkan karena adanya hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang ditawarkan. Jadi, kurva penawaran adalah kurva marginal cost yang di atas AVC, yaitu kurva yang dicetak tebal yang memiliki selisih kurva ATC dan kurva AVC yang digambarkan dengan celah di antara kedua kurva tersebut, menggambarkan AFC atau Average Fixed Cost. Producer surplus, selisih antara total revenue atau TR dengan total variabel atau TV yang dapat dihitung dengan dua cara, yakni cara pertama dengan sistem matematis total revenue adalah hasil kali P dikali Q, dan untuk total variabel cost adalah hasil dari AVC dengan Q. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.